10 jam yang lalu, digembok kembali membuat heboh jagat media Twitter. Digembok hadir dengan isu panas dan tentunya sangat menarik untuk kita ulas ceritanya. Cool tweet itu dimulai dengan menyentil Tempo dengan bertanya apa sudah dapat bahan belum untuk puji-puji Anies Baswedan yang abis kebongkar aibnya. Tempo.co bahan buat naikin citra Anies Baswedan udah dapat belum? Kemudian digembok menjelaskan detail bahwasanya Anies telah melakukan placement berita dengan menggandeng Tempo agar bisa dicitrakan lebih optimal. Seperti contoh misalnya, bakalan ada jadi cover majalah Tempo. Karena masalah bansos yang dibongkar Sri Mulyani dan 3 menteri lainnya emang bikin boncos-wan abut. Digembok kemudian mengatakan bahwa Tempo menerima tawaran placement ini karena disebabkan oleh 2 hal. Anies berteman baik dengan Budi Setiarso disingkat Buset oleh L. Selain itu Tempo disebutkan juga sedang butuh duit. Karena konon katanya, Tempo udah potong gaji, tapi gak sampai ke level reporter. Dari level direktur sampai redpel atau redaktur pelaksana. Iklan pada gak masuk, potong gaji sampai 40%. Placement berita pertama bermula dari narasi Anies seolah-olah dihajar sama 3 menteri Jokowi. Namun sayangnya, placement media pakai narasi 3 menteri Jokowi serangwan abut gak jalan. Drama jadi gagal, maka Anies Baswedan hubungi Budi Setiarso Pemret koran Tempo. Menurut L. Anies minta dibikinkan skenario baru untuk menutupi jembut yang sudah gosong karena emang gak becus kerja. Bacot adalah yang utama, ujar L. Kedekatan Budi dengan Anies sudah terjalin cukup lama sejak di UGM hingga saat dirinya mau jadi senat UGM. Budi berperan sebagai tim ses untuk Anies kala itu. El Diablo, E-nya 3 keong garis bawah digrembok 8 harap liliing tua keong garis bawah digrembok 08. Oh iya, hubungan Anies Baswedan sama Budi Setiarso emang ikrip. Dimulai dari zaman Wan Jembut mau jadi ketua senat UGM. Buset adalah tim ses Wan Jembut. Jadi Wan Jembut percaya banget sama Buset untuk urusan poles-poles di media. Tagar bansos boncos Wan abut. El Diablo, E-nya 3 keong garis bawah digrembok 09. Masih inget video sampah ini? Sesi pemotretan dan video Anies Baswedan. Ya pengarah gayanya adalah Budi Setiarso. Video sampah ini dijelaskan L bahwa sesi pemotretan dan video itu pengarah gayanya adalah Budi. Anies berharap banyak bahwa Budi dapat men-counter berita ketidakbecusan dirinya dalam urusan bansos. Tentu tidak mungkin Budi menolaknya. Artikel puja-puji Anies dikatakan L. harus dimulai di jejaring media Tempo.co berawal dari majalah, web sampai koran semua harus mengcounter berita. Biar jejak Anies gak kelihatan. Maka diutuslah Pangeran Ahmad Nurdin anggota TGUPP. Pange akan kerjasama dengan Budi Setiarso dalam menyiapkan data untuk edisi Tempo yang memuja-muji Wan abut. Kegagalan menyerang 3 menteri di placement berita lalu memberikan mereka kesempatan untuk menyerang sekali lagi. Budi Setiarso berencana akan menghajar 3 menteri dengan narasi menyoroti perubahan soal bantuan dari individu menjadi kepala keluarga. Lalu kemudian Pangeran Ahmad Nurdin disuruh untuk menyiapkan data dan bahannya. Di ending, cuitan El masih nanggung, belum menceritakan secara utuh detail lebih lanjut seperti apa. Namun di akhir cool tweet digembok membongkar fakta yang mengejutkan. Saat Anies pernah klaim untuk pencitraannya yakni diam-diam bikin lab. Di mana sampai sekarang lab itu belum pernah ditunjukkan ke publik. Digembok menunjukkan bukti lab itu ada. Namun sayangnya labnya Anies seolah menggambarkan benar-benar siapa itu Anies dengan ketidakseriusannya dan cuma ahli jago menata kata. Lab itu ternyata terbuat dari kontainer bekas. Bahkan netizen mengomentari kontainer Anies itu mirip dengan WC umum, dan hal itu sangat menyedihkan sekali. Pantas saja Anies tidak berani memamerkan labnya ke muka publik.
Anies cuma berani klaim dengan kata-kata karena memang itu keahliannya dia. Suara dari mulut lebih dulu terdengar dibanding fakta yang bisa dilihat. Bandingkan dengan labnya Erick Thohir. Dari tampilan gedung bahkan isinya sudah terlihat jelas pasti sangat berkualitas. Foto terlampir di atas adalah saat melakukan pengecekan fasilitas itu. Erick mengaku cukup puas. Dia bahkan menilai peralatan yang digunakan merupakan yang terbaik di dunia. Dengan begini kita bisa tarik kesimpulan bahwa gubernur pembohong itu memang tidak serius. Cuma bisa klaim dan bikin semeraut kota dengan ketidakbecusan dia dalam mengambil kebijakan. Bansos tidak jelas, tapi minta lockdown dengan garang. Sudah gitu ngaku pantau COVID dari Januari yang ada ngibul telak. Karena jelas Januari hanya sibuk mengurus TOA untuk ngingetin warga dari banjir. Parah bener Wan Abut.